Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Kita ketinggalan kita. Cakep. Waqala Nabiyuna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salam. Ya lagi mama. Man tazawwaj faqad Yang dah. Ini ada kiwan guys. Wa fil hadisil akhar an-nikahu sunnati wa man raghiba an sunnati falaisa anni. Sadaqallah wa sadaqa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, benar-benar siang ini atas nikmat di antara berkah, bahkan kalimat dan ayat-ayat Allah Ta'ala telah menunjukkan kepada kita bersama ringannya langkah kita, mudahnya di antara tujuan kita menuju tempat mulia ini di satu majelis menghadiri sebuah acara walimatul urs sebagai bagian dari rasa syukur Pak Lek kami Haji Siddiq Sujarwati, Bunda Dr. Anda Hajah Panglikur Istirahayu, yang alhamdulillah Allah Ta'ala di kesempatan hari ini ngunduh mantu sebagai bagian dari kebahagiaan besar setelah mengantarkan putra beliau, adik kami Abdurrahman Fahrudin Sofa Asidik, sarjana ekonomi, yang alhamdulillah di hari Jumat tanggal 27 Mei yang lalu di Masjid Al-Hidayah Cemani Ngeruki telah melaksanakan salah satu di antara sunnah yang paling disenangi baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah mengikrarkan kalimat akdun nikah, di antara menerima amanah dari wali Bapak Ahmad Suyudi yang telah mengamanahkan putri beliau, putri ke-6 dari 10 bersaudara. Barakallah. Putri ke-6 beliau, Atikah Sayyidatul Ummah, yang alhamdulillah hari ini dihadirkan bersama, sudah menjadi suami dan istri. Mudah-mudahan ini benar-benar menjadi ayat sebagaimana ayat Al-Quran dalam Quran surat Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi, ini menjadi bagian dari tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala. Tanda itu kalau dalam Al-Quran ada 2 pesan. Yang pertama alamah. Alamah itu
adalah tanda yang menunjukkan pada satu tujuan. Adapun ayat itu adalah bagian dari tanda yang menunjukkan dan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka adik kami, Mas Sofa, alhamdulillah hari ini tak hanya membaca ayat-ayat Al-Quran, tak hanya membaca ayat-ayat di antara penciptaan dan pesan-pesan dari hadis-hadis Rasulullah, tapi juga bisa membaca di antara tanda ayat kemuliaan saat Allah Ta'ala sudah hadirkan atas Mas Sofa seorang istri, Atikah Sayyidatul Ummah. Jadi Mas Sofa, istri jenengan itu adalah ayat Allah. Mudah-mudahan semakin Anda baca dengan seksama, semakin Anda pahami dengan sempurna, kau akan mendapatkan kedekatan yang sangat tinggi di sisi Allah Ta'ala. Dan benar, wa man tazawwaj faqad istakmala nisfal iman. Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa barang siapa yang sudah mengutuhkan pasangannya, artinya dia sudah mempunyai pasangan, tazawwaj, dia sudah mendapatkan pasangan, maka sungguh dia telah menyempurnakan imannya. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, maka doa kami bagi yang jomblo saat ini, yang masih sendiri, baik yang bujang maupun budak, janda maupun masih perawan, kita doakan hadir di tempat mulia ini mendekatkan berkah, agar kemudian segera menemukan ayat Allah dalam bentuk pasangan hidup. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala nilai-nilai kemuliaan ini bisa dibangun dengan baik dan sempurna. Kenapa? Karena ini adalah tanda yang Allah ingin anugerahkan litaskunu ilaiha, agar sakinah itu bisa didapatkan di antara keduanya. Sakinah yang seringkali latah kita sebutkan, tapi ternyata banyak yang tak paham tentang pesan dan maknanya. Sakinah itu dalam bahasa Arab itu maknanya sesungguhnya adalah sesuatu yang tenang. Maka kalau Anda sebentar lagi memasuki hari raya Idul Adha, ingin mempersiapkan hewan-hewan yang hendak dikorbankan, maka Anda persiapkan satu alat untuk menyembelih itu yang bernama sikin. Sikin itu pisau yang sangat tajam, diambil dari kata sakana. Sikin, kenapa disebut sikin, pisau yang sangat tajam? Karena diharapkan saat Anda menyembelih binatang kurban, itu binatang itu segera tenang. Jadi Mas Sofa itu, menurut penjelasan ayahanda, itu sudah proses 25 kali ini ditaarufkan. Jadi luar biasa, ikhtiarnya nggak berhenti. Makanya kalau Anda baru 10 kali ditolak, itu belum apa-apa dibanding beliau. Ini 25 kali katanya biodata masuk, entah beliau yang ya dan tidak dan seterusnya. Dan ternyata tanda ayat Allah itu ada di Merauke dan Cemani. Saya mengantarkan sampai ke luar kota cukup jauh, tapi ternyata bukan jodohnya, malah tetangga saya di Merauke. Maka berkah Allah Ta'ala, Allah ingin tunjukkan nilai kemuliaan besar. Inilah bagian dari tanda-tanda ayat Allah. Saat ketika ketenangan itu Allah Ta'ala hadirkan, maka konsep nilai yang Allah ingin hadirkan, harapan bersama dengan utuh mendapatkan tanda bagian dari kemuliaan ini, akan ada ketenangan yang beliau bisa dapatkan dan capai. Dan Ananda, saya mendapatkan wasiat di antara amanah dari ayahanda. Mudah-mudahan oleh Allah Ta'ala bisa dipegang betul dalam rangka untuk bisa mendapatkan nilai kemuliaan untuk membangun keluarga yang penuh dengan ketenangan. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, yang paling utama dalam Quran surat Ar-Rum ayat 21, wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Itu tanda dua hal yang besar yang bisa Anda capai, Anda lakukan
itu adalah dapatnya mawaddah dan rahmah. Maka konsep sakinah itu baru bisa didapatkan saat Anda bisa rentuh itu mawaddah dan rahmah. Apa itu Ustaz mawaddah? Mawaddah itu dari bahasa Arab, dari kalimat madah. Madah itu materi. Mawaddah itu sebuah konsekuensi atas cinta yang ternyata tak pernah bisa diabaikan dari urusannya materi. Maka disinilah keagungan Islam. Saat ketika perjodohan dilangsungkan, itu tidak seperti membeli kucing di dalam karung. Ada konsep taruh, ada konsep nador. Nador adalah melihat. Yang dilihat adalah fisiknya. Yang dilihat adalah fisiknya. Maka walaupun mungkin calon kita ini bercadar, saat nador hendaknya dibuka, dia punya cadar. Kenapa dengan wajah? Karena wajah itu mewakili atas semua apa yang kita inginkan dan kita hendaki. Dan saya yakin di antara proses taruh yang hadir saat Mas Sofa menentukan pilihannya, maka sesungguhnya ada nador yang membuat dia madah, sebuah rasa cinta yang menghadirkan nilai-nilai yang sifatnya materi. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita tak pernah bisa mengelak sesungguhnya. Kita tak pernah bisa dusta hakikatnya. Mayoritas di antara percekcokan, di antara perceraian bahkan, apalagi pernikahan-pernikahan zaman milenial saat ini, yang tak ada dasar dengan ilmu agama, itu seringkali hanya melihat saja dari sisi materi. Maka kemudian akan banyak masalah yang Allah akan hadirkan dan ujikan dalam bentuk materi. Dan itu kalau tidak didasari tentang iman, tentang Islam, tak mengenal Allah, itu maka akan banyak hamba-hamba Allah. Kalau di kota Solo mudah-mudahan tidak sampai di sana. Dan kita doakan mudah-mudahan Allah Ta'ala langgengkan pernikahan ini tak sampai hadir di pengadilan agama. Kalau di Solo itu ada di Yamsaren, itu menurut riset dan survei semakin tahun itu semakin banyak. Bahkan sekarang seringkali jadi totoan. Kira-kira betah pirang tahun itu sampai berapa lama gitu. Itu nilai-nilai yang kadang-kadang proses pernikahan yang hanya diwujudkan dari madah, dari konsep nilai materi. Makanya bapak-bapak, dan saya paham betul Mas Sofa tahu betul itu. Kalau ingin lebih dicinta istri, dikasih istri, maka penuhi semua kebutuhan dari sisi madah materi. Kalau kepengen dirindukan sang istri, Mas Sofa khususnya dan bapak-bapak pada umumnya jangan sekali-kali meninggalkan rumah dan kemudian kembali ke rumah kecuali membawa madah berupa oleh-oleh. Berupa oleh-oleh. Saya sudah riset sama ibu-ibu yang ada di sebelah kiri itu. Ibu-ibu kalau suaminya pulang bawa oleh-oleh, ditunggu nggak kira-kira? Ditunggu nggak? Ditunggu katanya. Yang ditunggu oleh-olehnya atau bapaknya? Yang ditunggu bapaknya atau suaminya? Mungkin awal-awalnya ya hanya oleh-olehnya. Tapi lama-kelamaan kalau hanya Mas Sofa kirimkan oleh-oleh tanpa Mas Sofa keluar, itu maka ada sebuah kehilangan yang sangat besar. Maka khairun nas anfa'uhum linnas. Jadilah manusia yang paling banyak memberikan nilai kemanfaatan untuk sesama. Dan khususnya Mas Sofa, sekarang di antara nilai sesama itu selain ayah bunda, Allah Ta'ala hadirkan istri di samping kita. Maka nilai kemanfaatan diri kita, para suami, itu sangat tergantung di antara nilai manfaat kita di hadapan istri kita. Maka semakin memberi manfaat dan kebaikan atas istri-istri kita, saya minta maaf, maka nilai keutuhan dan kekuatan dan kedekatan untuk memperoleh sakinah itu semakin besar dan kuat. Itulah nilai-nilai yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Karena tanggung jawab suami itu adalah mencari pisau, mencari nafkah
yang nanti akan diberikan kepada anak keluarga yang terdekat dalam dirinya. Ini kewajiban-kewajiban terdekat. Kemudian yang kedua, ada konsepsi nilai yang luar biasa dalam Islam. Ternyata selain rahmah, mawaddah itu ada rahmah. Ada rahmah. Rahmah ini menjadi kata kunci sesungguhnya. Kenapa Ustaz? Karena kalau hanya mawaddah, itu maka sesungguhnya kehidupan kita ini tak sempurna. Karena hakikinya manusia itu Allah ciptakan dari jasad dan ruhiyah. Dari sesuatu yang nampak dan tak nampak. Dari sesuatu yang bisa kita saksikan dari sisi jasmaniah, dan juga sesuatu yang kita tak pernah bisa saksikan di antara jiwa-jiwa, di antara kolbu-kolbu mereka. Maka ada konsep yang dibangun oleh Islam. Tidak cukup hanya dengan materi, tidak cukup hanya dengan memenuhi kebutuhan rumah, kebutuhan makan, kebutuhan pakaian, kebutuhan kendaraan, kebutuhan ekonomi dari sisi fisik belaka. Karena ada sebuah kebutuhan yang sedemikian besar yang Allah bangun dengan konsep nilai-nilai rahmah, itu adalah nilai-nilai kasih sayang Allah Ta'ala. Maka bapak-bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, inilah diantara doa-doa besar yang kita ingin sampaikan kepada kedua mempelai. Sebagaimana Rasulullah Muhammad SAW ajarkan saat ketika melihat dan menghadiri sahabat-sahabatnya selesai melaksanakan akad nikah dan mereka punya pasangan. Kalimat doanya sangat ringkas dan sederhana. Kalimatnya adalah barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainahuma fil khair. Hadirin yang dimuliakan Allah, itu ada dua harfun jar. Ini sedikit pelajaran bahasa Arab dan Mas Sofa paham betul karena beliau dari madrasah mulai dari sanawiyah dan aliyah. Apalagi adinda sang istri yang mudah-mudahan bisa mengerti dan paham betul. Kalimat barakallahu laka itu sebagai bagian doa, mudah-mudahan Allah memberikan doa. Laka itu ada kalimat harfun jar la yang bersambung dengan dhamir ka. Wa baraka alaika, tiba-tiba setelah laka ada kalimat alaika, ala. La dan ala itu sama-sama harfun jar, sama-sama huruf. Kenapa itu harus berulang dua kali, Ustaz? Apa pesan dan maknanya? Kalau kita terjemahkan dan Anda cari di terjemahan-terjemahan yang Anda baca, itu rata-rata ya, mudah-mudahan berkah Allah bagimu, mudah-mudahan berkah Allah atasmu. Jadi hanya dimaknai bagi dan atas. La itu bagi, ala itu atas. Lah pesannya apa ini? Kenapa berulang dua kali? Karena ternyata ada makna di balik kenapa Rasulullah berdoa menggunakan kalimat la dan kenapa Rasulullah kemudian menyusul dengan kalimat ala. Karena sungguh itu pesannya sangat berbeda. La barakallah, mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan laka. Itu makna kalimat la, itu mengundang dan mengandung pesan yang sangat dalam tentang kesenangan, kelapangan, kebahagiaan yang Allah hadirkan dalam hidup ini. Mas Sofa, saya minta maaf karena saya bisa melihat jenengan, belum bisa ada takbirnya dari istri jenengan. Tapi saya ingatkan betul, nikah itu tidak selamanya senang, tidak selamanya lapang, tidak selamanya bahagia, tidak selamanya happy, tidak selamanya ruang. Saya minta maaf, itu maka kalimatnya barakallahu laka. Ketika kau lapang, ketika kau senang, ketika kau bahagia, betul-betul itu bagian dari berkah Allah yang dihadirkan kepada kau. Iya, kita itu adalah ridhonya. Senangmu itu adalah bagian dari mencapai kemuliaan yang Allah Ta'ala tentukan dalam hidupmu. Kenapa? Karena wa baraka alaika,
keberkahan yang kedua ternyata ada kalimat alaika. Allah di sana, bukanlah. Apa pesan Allah di atas itu? Allah itu pesan tentang kesempitan, pesan tentang kesulitan, pesan tentang kesusahan, pesan tentang kesedihan, pesan tentang kepedihan. Walanabluwannakum bisayyin minal khauf wa ju'i wa naqsin minal amwali wal anfus was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ulaika alaihim sholawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ayat-ayat Al-Quran sangat jelas, Mas Sofa, saat ketika ada kesempitan, ada kesulitan, ada rezeki yang sulit, ada sesuatu musibah yang besar atas kita dan pasangan kita, atas kita, anak-anak kita, atas kita dan keluarga kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala anugerahkan nilai kesabaran. Dan kita bisa mengucapkan di antara kalimat-kalimat mulia, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Istri yang Allah amanahkan melalui wali Pak Ahmad Suyuti ini, wallah itu adalah amanah Allah, itu adalah titipan Allah. Dan kita doakan mudah-mudahan Allah Ta'ala dimudahkan Mas Sofa ini nanti membangun mahdi ke rumah tangga dan keluarga yang kemudian hadir susul menyusul. Bagaimana mungkin keluarga dari Pak Ahmad Suyuti kebetulan punya putra sampai 10. Sudah ada program putranya berapa Mas Sofa? Biar didoakan semua yang ada di sini. Karena potensi besar istri Anda itu anaknya banyak. Mudah-mudahan berkah. Berapa kira-kira? Kita doakan. Sudah dibicarakan? Sudah dibicarakan? Pas maam gitu Pak. ya. Jangan cukup 2. 5 lebih? 5? Berapa? Sampaikan mudah-mudahan jadi doa yang dijawab sehingga lahir anak-anak penghafal Quran, anak-anak yang Allah hadir dalam lingkungan-lingkungan terbaik. Mudah-mudahan berkah Allah. Ini privasi Mas kita. Kita doakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak itu semua juga titipan dari sisi Allah Ta'ala. Semua amanah itu harus kita jalankan sebaik-baiknya. Kalau Allah Ta'ala mengambil itu pasti atas kuasa. Dan kalau Allah menghilangkan dari sisi kita kesulitan, musibah, masalah itu dihadirkan dari diri kita, Allah itu karena Allah ingin kita lebih jauh, sangat dekat di hadapannya. Dan itulah saat kesulitan membawa berkah, saat kepedihan membawa kemuliaan, saat kesempitan oke Bu. kepada Allah Ta'ala. Itulah kalimat sesungguhnya dari doa yang sangat mulia. Barakallahu laka wa baraka alaika. Karena Rasulullah paham betul bahwa hidup itu tidak selamanya senang, tetapi juga ada susah. Tidak selamanya lapar, tetapi juga ada sedih. Tidak selalu senantiasa bahagia, tetapi kadang-kadang juga ada kesedihan. Tidak hanya tawa, tetapi kadang-kadang juga ada tangis. Allah, insyaallah kita doakan semuanya penuh dengan keberkahan sehingga muncul kalimat wajamaah bainakuma fil khair, wajamaah bainakuma fil khair. Itulah saat Allah persatukan di antara keduanya, bisa mempersatukan kedua keluarga besar di antara keduanya. Allah hadirkan banyak kebaikan. Itulah yang disebut dengan konsepsi barakah. Itu yang disebut dengan kalimat barakallah. Apa pesan barakah itu? Berkah itu. Kalau dalam kalimat tafsir itu dimaknai dengan dia sudah baik. Barakah itu adalah bertambah kau punya kebaikan. Bertambah kau punya kebaikan. Artinya baik kita itu urusannya bukan kuantitas, tetapi ridho Allah. Berkah yang Allah Ta'ala ingin berikan itu nilainya bukan hanya materi dalam bentuk fisik, tetapi yang jauh lebih besar adalah keikhlasan yang bisa kita bangun di antara kebersamaan. Maka inilah konsep rahmah,
kasih sayang. Kasih sayang. Allah Ta'ala menyebutkan dirinya War-Rahman Rahim. Allah lah yang maha rahman, Allah lah yang maha rahim. Inilah sesuatu yang penuh nilai kasih sayang. Kalau orang membangun cinta itu hanya dengan mawaddah tanpa rahmat, maka Allah, saya sering sampaikan, dan dulu saya sudah sampaikan di hadapan kembaran beliau Ustadz Marwah yang tadi membacakan di antara doa bersama. Kita doakan oleh Allah Ta'ala, kembaran beliau ini oleh Allah Ta'ala juga bisa menjadikan dapat sudah amanah, walaupun baru 3 bulan dalam kandungan. Kita doakan kepada Pak Siddiq itu nanti bisa hadir cucu-cucu yang soleh dan soleh. Allah mudah-mudahan sama itu. Kalau orang yang dasarnya madah materi mawadah itu hanya fisik saja, maka ada satu lagu dangdut paling saya rasakan. Apa Ustaz? Ada saya yang masuk apa itu? Ada uang apa di saya? Ada uang, kira-kira apa mau diapakan itu? Ada uang apa di saya? Ada uang apa? Apa melayang katanya? Kasihan sekali yang punya istri seperti itu. Kenapa? Karena kalau doa Anda barakallahu laka wa baraka alaika, itu saat abang punya uang, abang ada uang, itu yang terjadi. Wanita-wanita soleh itu akan semakin menyayang abang-abang mereka, semakin mencintai abang-abang mereka. Kenapa? Karena efek daripada tak ada rasa kasih sayang itu, maka kesempitan itu Allah hadirkan, kesulitan itu Allah munculkan, kemiskinan itu Allah Ta'ala menunggu dalam dirinya. Maka munculkan nilai kasih sayang untuk membangun nilai kekuatan besar dalam kehidupan ke depan. Itulah bangunan yang baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi